Oke, kita lanjutkan dimulai dari Otto mengundurkan dirinya sebagai pemimpin dari Sikisal. Dan siapa yang menggantikan kepemimpinannya yaitu adalah Teresa. Di sini Well memberitahu Teresa bahwa Teresa harus menemui Otto di Vienna. Karena disitulah tempat pelantikannya dan di situ juga ada sebuah upacara-upacara begituan. Mereka sampai dan mereka disambut oleh si Durandal yang kerjasama sama Otto. Jika ingin tahu, mereka ini berada di kerajaan. Nah, kerajaan ini adalah di mana tempat Otto tinggal 500 tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya kerajaan ini menjadi kerajaan yang tidak ditinggali lagi. Di tengah perjalanan, mereka bertiga bertemu dengan Otto. Ini Ottonya siapa? Ternyata Otto di sini adalah Otto dari dunia lain, di mana dia tinggal di suatu dunia atau sejarah di mana dia bukanlah seorang pemimpin dari Sikisal. Di dunianya, dialah yang melawan para Sikisal. Agak berbeda karena ujung-ujungnya si Kalen pun mati. Otto dari dunia lain ini juga kepo. Mengapa variannya yang ada di dunia ini masih bisa hidup sampai sekarang walaupun umurnya udah ratusan tahun? Nah, si Durandal ini menjawab bahwa Otto itu menggunakan prostetik mekanikal pada dirinya sendiri. Nah, Tesla ini juga ikut-ikutan jawab. Si Otto dari dunia ini juga bisa mencuri tubuh seseorang dengan menggunakan program Trojan. Aku nggak tahu cara kerjanya ya, jadi kalian bisa bantu jawab. Lalu mereka bertiga ini punya tugas baru, yaitu memulangkan Otto dari dunia ini menuju ke dunia asalnya. Tapi mereka bertiga ini masih dibilang belum tahu lah. Jadi mereka harus pergi ke Hyperion untuk mencari tahu cara mengembalikan Otto ke dunia asalnya. Mereka bertiga kembali ke Hyperion dan datanglah si Nagamitsu. Nagamitsu adalah ilmuwan dari Sikisal. Dia memberitahu kepada Teresa dan kawan-kawannya untuk mengumpulkan serpihan-serpihan inti dari Heresier dominasi. Nagamitsu pun memberitahu Teresa dan kawan-kawannya lokasi-lokasi di mana saja di mana serpihan-serpihan inti tersebut berada. Teresa dan kawan-kawannya sudah menelusuri satu lokasi. Amber memberitahu Teresa melalui telepon untuk menyuruh Teresa dan kawan-kawannya berkumpul ke gereja. Mereka sampai di gereja dan bertemu dengan Otto asli. Otto mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan 99,9% serpihan inti di Heresier dominasi. Dia membutuhkan 0,1% lagi. Dan dia mengetahui di mana 0,1% tersebut. Otto dari dunia lain terbunuh oleh Rita. Otto mengambil serpihan terakhir dari dalam tubuh Otto dunia lain. Otto mengatakan bahwa Otto dunia lain adalah replika buatannya. Otto menjelaskan lagi bahwa Otto di dunia lain itu adalah orang yang sudah berputus asa, di mana Heresier dominasi sangat menyukai untuk memasuki tubuh orang yang sudah berputus asa. Jadi Otto menggunakan Otto dunia lain sebagai umpan agar serpihan Heresier dominasi yang terakhir itu memasuki tubuh Otto yang dunia lain, lalu memindahkan Otto di dunia lain menuju dunia yang sekarang ini. Otto menggabungkan serpihan-serpihan tersebut. Terciptalah inti Heresier dominasi. Lalu Otto memberikan inti tersebut kepada Teresa. Otto pergi. Teresa mengejar Otto tetapi kehilangan jejak. Teresa bertanya kepada Amber di mana lokasi Otto. Amber tidak bisa menjawabnya. Teresa berencana menuju Hyperion untuk menganalisis inti dari Heresier dominasi. Rita mengatakan bahwa Otto mempunyai satu-satunya cara untuk membawa seseorang bangkit dari kematian. Teresa sempat ngomong bahwa Otto ingin ke masa lampau untuk bertemu dengan Kalen. ありえないわ。この地球が正常に回っていることを証明する物理学がある限り、タイムトラベルの存在なんてありえない。 Mereka memulai analisis. Kiana dan Bronya menyalurkan kekuatan Honkai mereka ke inti dari Heresier dominasi. Melalui telepon, Otto menyuruh Rita dan Durandal untuk membantunya menyelesaikan tujuannya. Mereka berdua menemui Otto. Ada lagi satu cewek yang bernama Li Susang, salah satu Valkyrie Sikisal tingkat S yang sudah hidup selama ratusan tahun berkat bantuan dari Otto.
Otto memberitahu kepada mereka bertiga bahwa Otto akan pergi ke sisi lain dunia di mana waktu bisa didefinisi ulang. Durandal mengatakan apa bayarannya jika Otto melakukan itu. Otto mengatakan bahwa ada bayarannya, tapi bayarannya tidak terpengaruh pada Durandal dan juga yang lainnya. Otto menyuruh Rita dan Lee Susang untuk menjaga lokasi-lokasi yang berbeda, sedangkan Durandal disuruh untuk tetap siaga. Saat eksperimen terhadap inti dari Heresian dominasi terproses, Einstein mengatakan bahwa sebelum eksperimen, kekuatan Heresian dominasi runtuh menuju dimensi ekstra karena perbuatan seseorang terhadap inti Heresian. Orang itu menganu-anu kekuatan inti Heresian tersebut agar bisa efektif hanya di dimensi ekstra. Tesla mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Otto. Muncullah para boneka Otto di luar Hyperion. Di Hyperion melalui telepon, Otto memberitahu Teresa dan yang lainnya bahwa dia akan menghapus 500 tahun sejarah di cabang waktu sekarang ini dengan imaginary tree yang bisa membuat seseorang menjelajah dunia lain. Teresa dan yang lainnya tidak akan terkena dampak penghapusan sejarah tersebut jika mereka berada di Kolosten seperti yang Otto suruh. Teresa dan yang lainnya masih mempunyai kesempatan 12 jam untuk menghentikan ambisi Otto. Teresa membuat rencana. Teresa memberitahu kepada kawan-kawannya bahwa Otto akan mengembalikan 500 tahun yang lalu di luar Kolosten untuk memberikan kalian kesempatan hidup kedua. Teresa memberitahu bahwa kekuatan asli dari Heresian dominasi telah dicuri Otto, lalu Otto menggunakannya untuk memanggil boneka-bonekanya di sekeliling Hyperion. Teresa membagi 3 tim. Tim 1 yaitu Bronya, Sele, Rosalia, dan Lily disuruh Teresa untuk menuju gereja. Ada Otto di situ. Tim 2, Kiana dan Fua disuruh Teresa untuk mengambil alih jembatan yang berada di sisi selatan. Lalu mereka berdua harus menuju ke gereja untuk mengintai. Mereka harus menemukan lokasi yang cocok untuk menyiarkan sinyal macet agar bisa membatasi kekuatan dari Heresian dominasi. Tim 3 yaitu Teresa dan sisanya. Einstein mengatakan bahwa mereka akan menginstal peningkatan dari sistem Spartacus. Kiana dan Fuhua bertemu dengan Lee Susang. Lee Susang juga adalah murid dari Fuhua. Fuhua menyuruh Kiana untuk pergi menuju gereja sendirian. Fuhua bertarung melawan Lee Susang. Fuhua pingsan. Kiana sudah sampai di gereja. Teresa menelepon Kiana bahwa sistem Spartacus sudah mau siap. Kiana melihat Otto memegang Abyss Flower. Durandal menemui Otto. Durandal bertanya kepada Otto apakah Otto akan menghancurkan masa sekarang dan membangkitkan masa yang lalu. Otto menjawab bahwa dia akan memusnahkan masa yang sekarang agar masa dimulai dari 500 tahun yang lalu. Untuk melakukan itu, Otto harus memasuki Imaginary Tree. Untuk memasuki Imaginary Tree, Otto harus membuat kesepakatan dengan The Will of Honkai. The Will of Honkai adalah pencipta dari pasukan Honkai. Bisa dibilang adalah dewa. Untuk membuat kesepakatan dengan The Will of Honkai, diciptakanlah Project Stigma. Project Stigma adalah proyek yang dibuat oleh Kevin, di mana proyek tersebut mengekspos warga sipil ke energi Honkai untuk memaksa sebagian warga tersebut agar bisa tercipta stigmata. Stigmata kalau di gamenya itu bagaikan artefaknya di Genshin. Stigmata berfungsi untuk mencegah seseorang terinfeksi dari Honkai ataupun bisa menjadi zombie. Otto menjelaskan bahwa memusnahkan masa sekarang artinya ya semua yang ada di masa sekarang tersebut akan musnah, termasuk orang, lingkungan, bangunan dan sebagainya, kecuali di dalam Kolosten. Durandal bertarung melawan Otto. Otto kalah. Dengan kesempatan, Otto membuka gerbang menuju ruang imaginary. Kembali ke Kiana. Otto memberitahu Kiana bahwa Otto telah mengirimkan Durandal menuju ruang imaginary. Otto menyuruh Kiana untuk menjauh. Karena gereja yang mereka tapaki ini adalah titik nol untuk menghapus masa sekarang. Kiana menolak
dan bertarung dengan Otto. Otto menciptakan tirai cahaya. Otto memasuki gereja dan mengatakan bahwa dia akan mengambil kekuatan Honkai, termasuk kekuatan Herrescher satu persatu dalam 12 jam. Kiana mengejar Otto, tapi gagal. Bronya dan kawan-kawannya datang. Kiana memberitahu Bronya bahwa kekuatan Herreschernya menghilang gara-gara tirai cahaya tersebut. Teresa, Tesla, dan Einstein menelepon Kiana. Teresa bertanya kepada Kiana mengenai tirai cahaya. Kiana menjawab bahwa tirai cahaya tersebut adalah tirai yang dibuat oleh Otto, agar Kiana dan lainnya pun tidak bisa memasuki gereja. Kiana berasumsi bahwa tirai cahaya dapat mengkonsumsi dan membatasi kekuatan Herrescher. Teresa mengatakan bahwa tirai cahaya itu seperti manifestasi dari kekuatan Herrescher pengikat. Teresa menyuruh Kiana dan lainnya pun untuk menuju zona yang aman. Einstein mengatakan bahwa tirai cahaya bisa dicoba untuk dihancurkan dengan menggunakan Selene. Selene adalah senjata yang digunakan untuk melawan Herrescher. Teresa menelepon Kiana. Teresa menyuruh Kiana dan lainnya untuk menjauh dari jangkauan penembakan Selene. Moonlight Throne, hasya! Yoshi, siapa seto ne? Tirai cahaya pun jadi berlubang. Tetapi beberapa waktu kemudian tirai itu pun memperbaiki diri dan tidak berlubang lagi. Einstein mengatakan bahwa tirai cahaya itu harus sepenuhnya dihancurkan agar tidak bisa diperbaiki. Agar tirai tersebut hancur sepenuhnya, Nagamitsu mengatakan bahwa diperlukannya energi 5 kali lipat yang tersimpan di dalam Hyperion. Bronya mengatakan bahwa kekuatan Herrescher Risen bisa digunakan sebagai himpunan Selene dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tirai cahaya sepenuhnya. Untuk melakukan itu, Bronya harus membutuhkan bantuan. Tesla berkata bahwa mereka akan mengisi kekuatan Selene dan akan menembak dalam komandonya si Bronya. Bronya menembak tirai cahaya dengan kekuatan Herrescher-nya. Tirai cahaya hancur sepenuhnya. Bronya pingsan. Sele menggunakan kekuatan Abyss Flower untuk menyelamatkan Bronya. Bronya bangun. Kiana melihat gerigi raksasa yang berada di langit. Einstein mengatakan bahwa itu adalah kekuatan pengikat yang cara penggunaannya hampir sama dengan Graysfield. Tesla menyuruh Kiana dan lainnya untuk menjauh dari situ. Teresa menggunakan kapal penyerang dari Hyperion. Teresa menghancurkan gerigi-gerigi raksasa itu dengan Graysfield-nya. Di ruang imaginary, Durandal menemukan sebuah foto, tapi dia tidak tahu itu foto apa, lalu dia simpan foto itu. Durandal berpindah tempat. Durandal bertemu dengan Homo raksasa. Durandal bertanya kepada Homo raksasa jalan untuk keluar dari tempat yang dia tapaki. Homo raksasa itu menjawab dia tidak tahu. Karena Homo raksasa ini juga sudah mencari jalan untuk keluar, tapi tidak bisa dia temukan. Kemudian Durandal memberikan foto yang dibawanya kepada Homo raksasa tersebut. Homo raksasa melihat sebuah tulisan yang diketahui itu adalah tulisannya sendiri, tapi dia tidak tahu karena dia tidak tahu tentang dirinya sendiri. Durandal mengatakan bahwa dia juga kehilangan ingatannya. Durandal mencari jalan keluar bersama dengan Homo raksasa. Mereka juga menelusuri berbagai ingatan-ingatan yang ada di dunia tersebut. Durandal berhasil keluar dan berada di Hakyunya si Kisal. Durandal bertemu dengan ketiga Homo. Ketiga Homo ini ada karena secara tak sadar si Homo raksasa ini mengirimkan mereka bertiga di Hakyu si Kisal. Karena perasaannya, ketiga Homo ini akan membantu Durandal untuk keluar dari ruang imaginary. Selama perjalanan, Durandal melihat fragmen-fragmen ingatan yang dimana ingatan-ingatan tersebut berhubungan dengan Kaslana. Durandal bertemu dengan Homo hitam. Homo hitam menunjukkan sebuah fragmen kepada Durandal, di mana isinya adalah perbincangan antara Otto dan Ragna. Di sini Ragna menyelamatkan Kiana Kaslana yang asli. Otto mengatakan kepada Ragna saat Kiana bangun, Otto mau Kiana bukan menjadi Kiana lagi. Maksudnya dihapus ingatannya dan menjadi orang yang baru. Otto berkata pada suatu hari nanti, si Kiana yang akan dihilangkan ingatannya ini akan menjadi Valkyrie yang terkuat. Lalu Ragna bertanya bagaimana dengan orang tuanya Kiana. Nanti ketahuan bisa marah loh.
Otto menjawab bahwa dia akan mengurus itu. Salah satunya mengkloningkan Kiana. Homo hitam memberitahu kepada Durandal bahwa itu bukan ingatannya Ragna maupun Otto. Itu adalah fragmen ingatan Kiana yang asli yang diselamatkan oleh Ragna. Homo hitam mengungkapkan bahwa Kiana yang asli adalah Durandal. Mari kita asumsikan bahwa aku adalah Kiana. Itu adalah balasan Durandal kepada Homo hitam. Homo hitam berkata kepada Durandal bahwa untuk mengalahkan Homo hitam, Durandal harus melancarkan stigmata Kaslana dan menggunakan kekuatannya. Terungkap bahwa Homo hitam adalah Will of Stigmata yang sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Durandal melawan Homo hitam. Durandal menang dan bertemu dengan bayangan Kevin. Kevin menstimulasi kekuatan Kaslana yang terbengkalai di dalam diri Durandal. Durandal bertemu dengan Homo Putih. Homo Putih menunjukkan kepada Durandal sebuah tempat yang menjadi tujuan terakhir dari Siegfried. Di tempat situlah Kevin menyegel Siegfried. Homo Putih pun pergi kembali menuju Siegfried. Karena Homo Putih merupakan salah satu manifestasi kepribadiannya Siegfried. Homo Putih yang sudah pergi itu meninggalkan sepotong foto kepada Durandal. Durandal menyatukan foto itu dengan foto yang disimpannya. Durandal berjanji bahwa dia dan Kiana akan menemukan ayah mereka. Durandal keluar dari ruang imajinari. Durandal dan Kiana pergi menuju Otto. Sementara Sele menjaga Bronya dan Teresa. Karena disuruh oleh Durandal. Durandal dan Kiana berhasil menemui Otto dan bertarung dengan dia. あんたの力をあんたと一緒に葬る。砂漠早々。 Sesudah Otto kalah, Durandal mengatakan untuk membentuk kembali dunia 500 tahun yang lalu, Otto harus melampaui kenyataan dan menjadi bagian dari pohon imaginary. Dan untuk mengubah nasib kalian Kaslana, Otto harus dibilang menghapus diri. Bahkan berarti itu adalah akhir dari keberadaannya. Otto membenarkan perkataan Durandal dan mengatakan itu adalah situasi yang menguntungkan kedua pihak. Walaupun rencana Otto untuk menghapus masa sekarang gagal, Otto masih bisa menyelamatkan Kalen. Dengan pohon imaginary, Otto akan menghapus keberadaannya untuk mengubah takdir Kalen. 新たな可能性を作るしかない。 カレン、生きるんだ。 Teresa menemui Fuhua. Mereka berdua sedang berbicara tentang Kevin dan organisasinya yang bernama World Serpent, di mana Kevin sedang merencanakan sesuatu. Di Hyperion, Nagamitsu mengakui kesalahannya, di mana dia menjebak Durandal agar Durandal bisa masuk ke ruang imaginary. Pada waktu saat Durandal ingin menemui Otto di gereja, Nagamitsu juga menjelaskan teori-teori seperti cara Otto untuk membangkitkan Kalen, menjelaskan cara untuk mengalahkan kekuatan pengikat. Itu dilakukan Nagamitsu untuk mengulur waktu Teresa dan yang lainnya. Nagamitsu juga berkata bahwa Durandal membuktikan salah satu tentang stigmata, bahwa stigmata bisa melampaui kenyataan. Stigmata yang sudah bangkit bisa bebas dari siksaan imajinari layaknya Herescher. Mendengar perkataan Nagamitsu tersebut, Durandal menyadari bahwa dia adalah salah satu hasil sampingan dari proyek stigmata. Nagamitsu siap dihukum karena perbuatannya. Teresa mengatakan kepada Nagamitsu untuk tetap melanjutkan risetnya kepada Cosmic Juggernaut. Cosmic Juggernaut adalah Divinity yang kedua.
yang pernah dipakai oleh Otto untuk memasuki Titer dominasi untuk diambil kekuatan Herrescher-nya. Mereka semua makan dan minum bersama sebelum mereka pergi menaiki Hyperion. Durandal tinggal di rumah Rita untuk beberapa waktu sebelum dia pergi ke Vesuvius. Di ruang imaginary, Mei bertemu dengan The Will of Honkai. Mei pun bertanya kepada The Will of Honkai siapa sebenarnya The Will of Honkai tersebut.